Tuhan satu-satunya sumber kekuatan kami. Ketika kami menghadapi badai hidup, Kau ada bersama dengan kami. Dan malam ini kami mau katakan bahwa Tuhan, hidup kami adalah hanya untuk hidup kami adalah penyembahan. Terima kasih Tuhan. Berkaitan dengan besok kita akan merayakan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke 80. Nah, tahun umur ya, tahun dulu. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, berkaitan dengan kemerdekaan, saya ingin kita belajar bersama. Pemahaman Bapak apa sih sebetulnya kemerdekaan dan Kristus itu? Kita baca mungkin dalam Galatia pasal kelima ayat pertama. Ayat pertama mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memberikan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Ya, terima kasih, bagus. Nah, ayat ini coba kita melihatnya lebih jauh, atau saya bertanya kepada kita semua, ya masing-masing boleh menjawab. Saya pribadi bebas dari segala dosa. Bebas dari segala dosa artinya bahwa dosa kita Bebaskan. sudah diselesaikan. Kita lepasin semua. Lepasin semua. Oke. Yuk, yang lain. Makin cepat, makin dapat, makin lama, makin susah. Jangan lupa ya sini. Siapa saja nih bebas? Ayo gantian. Ya, mengalahkan emosi kita gitu karena kan ada orang walaupun dia rohani kan kadang-kadang emosinya nggak bisa dikuasai gitu, maksudnya harus bisa tahan Sama emosi artinya belum bisa merdeka. Bisa. Tengah bayar. Ikatan yang harus diselesaikan. Nah, ini yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk bisa kita kembali kepada titik di mana Allah yang mau. Nah, ini kan kita manusia sudah terkontaminasi dengan dunia. Pikiran kita, filosofi yang sudah masuk itu sudah menguasai, dan ini semua ya membuat kita binasa, membuat kita jauh daripada apa yang Tuhan. Penebusan Kristus adalah bukan hanya kita selamat. Jadi kita yang tadinya tidak berdosa, yang tadinya berdosa jadi tidak berdosa, tapi harus ada kemauan dari hati juga. Benar-benar kita mau sungguh-sungguh bertobat gitu. Karena kita kan sudah ditebus sama darah Yesus, sudah dimerdekakan dengan darah Yesus. Yang tadinya kita diperbudak dosa sudah ditebuskan, dan kita juga harus mengalahkan daging sembilan seperti yang saya. Hah? Iya. Coba yang lain ya. Ada yang lain? Ayo, siapa lagi? Saya tinggal amin, tutup, selesai. Tujuh bagusnya pendeta itu bagus. Saya tidak berubah dari baptis, cuma banyak dosa. Tahun dulu banyak dosa sama sekali. Sekarang 7 Agustus ini untung kita tuh jalanin apa adanya, hidup damai. Enggak cuma sekedar Teori. pengomong doang, teori dokter. Nggak usah yang orang ngomong, kita tahu diri, kita percaya ada Tuhan di tengah-tengah kita tuh. Hidup ini berarti kalau kita terus penyakit diri kita sendiri, bagaimana kematian kita pada Yesus. Hati itu jaga, jangan kotorin hati kita. Ya, bagaimana Tuhan bekerja. Saya tahu waktu saudara Eri ini waktu mau dibaptis itu pergumulan, ya Pak, ada pergolakan, ada pertentangan. Nah, inilah hidup lamanya ya. Tapi dia ambil satu Kalau tekad. dia perbuatan tadi katakan Pak Ato, kita mengasihi sesama manusia. Nah, itu kalau pribadi saya Pak, dari kita melihat seseorang itu bahwa inilah ini kita minta dari Tuhan dan perbuatannya, itu kalau pribadi saya Pak. Kita harus bisa mempergunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Kadang-kadang manusia itu banyak
Sudah Tuhan berikan kemerdekaan, tapi hidupnya nggak benar. Sama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Nah ini apakah kita bisa melakukan hal seperti ini ya? Banyak sekalipun pendeta atau mereka juga terbatas. Ya, Tuhan Yesus bilang mengatakan kasihlah sesamamu manusia seperti mengasihi. Terbatas kehidupan kita. Beda dengan Tuhan Yesus, ya. Dia kan Allah. Nah inilah akan yang lain oleh kasih, ya. Itulah satu hal kembalinya kepada kasih juga dalam kehidupan kita. Maka salah satu ciri yang paling kelihatan adalah dia haus dan lapar akan Tuhan. Dia selalu rindu akan Tuhan. Dia selalu bersekutu dengan Tuhan. Itu ciri yang tidak bisa dipungkiri. Kalau kita lihat seorang, ya, dia begitu rindu untuk melayani Tuhan. Dia begitu senang kalau ke gereja. Itu tandanya bahwa dia benar-benar sudah dimerdekakan. Nah kita bicara nanti sesama kita seperti diri kita. Banyak orang sebetulnya masih terikat karena dirinya belum selesai, dirinya belum merdeka secara benar, sehingga dengan diri sendiri bukan hal mudah loh. Kita jujur kadang-kadang kita menilai orang, kita sendiri menilai kita sulit. Punya adalah bahwa memang dosa-dosa kita sudah diampuni sama Tuhan, pelanggaran-pelanggaran kita sudah dihapus sama Tuhan. Sekarang kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Sebelum kita ditebus, hidup kita memang menjadi tawanan dosa. Kita dibudak, saudaraku. Kita tidak berdaya. Nah, ketika kita sudah menjadi kemerdekaan terus, kita dimungkinkan sekarang hidup dalam kebenaran Allah. Kebenaran firman Tuhan bisa kita lakukan karena tuntunan Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu dalam Yohanes 8 dikatakan bahwa firman itu akan memerdekakan kita. Jadi kita belajar firman supaya hidup kita semakin dimerdekakan. Roh Kudus, dan kalau bisa kita membuahkan berbuah dan menjadi saksi. Bukan kita merdeka saja, tapi kita dibebaskan. Kita mau kemerdekaan itu kita bawa dan orang lain juga bisa merdeka bebas. Apa disampaikan Kansius, ya, bebas dari belenggu dosa, ya, kalian ya, dari dulu minum sudah berubah banyak. Jadi menurut kehendak Tuhan, Tuhan menghendaki kita semua manusia hidup kudus, ya kan? Dan tentunya sekali baptis kita dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Kemudian kalau bisa kita naik level lagi, berbuah di dalam kehidupan kita. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya kita rasakan di dalam kehidupan, saling berbagi. Itu dari saya. Mungkin dari Ari nih biasanya. Oh ya, Bebas dari segala belenggu. Tapi saya mau tambahin satu, yaitu adalah maskernya laptop dulu aja. Biar saya nengok. Tapi yang mau saya tambahin satu adalah menang. Jadi bukan hanya bebas dari belenggu, tapi juga menang dari segala dosa. Itu sih. Terima kasih Pak Omar masukannya. Terima kasih semua teman-teman. Rasa kira kita berjuang terus sebagai kaum pria, khususnya pria Kanaan, ya, kita menjadi pria-pria yang sungguh-sungguh dapat mempermuliakan nama Tuhan. Baik, kita akan tutup. Mari kita berdoa. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami sangat terima kasih Tuhan. Terus Tuhan membimbing, Tuhan memberikan Tuhan tampilan yang baik kepada para musik, kekompakan juga Tuhan dengan para WL dan singernya. Kiranya Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan ini semua yang tentang kasih Tuhan saja. Setelah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur pada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan ya. Pengumuman ya Pak ya. Ya, nanti minggu Pak Harnas. Iya. Diundang semua. Betul. Jadi untuk Harnas setiap bebas minggunya di minggu beberapa saja, tapi diadakan di dalam satu acara ibadah raya. Jadi diambil dari situ, kemudian di dalam pelayanannya itu diambil alih oleh kaum pria semuanya. Nah, untuk Gereja Kanaan dan mungkin juga Philadelphia ya, jatuhnya di bulan Agustus ini, minggu depan tanggal 24 Agustus. Jadi kita akan melakukan ibadah raya disertai dengan Harnas kaum pria. Ya, kiranya kita semua bisa hadir dan nanti ada latihan. Kita menyanyikan lagu Mars Kreativitas GCA. Itu
jamah terus Tuhan. Ya. Biarlah kemuliaan-Mu terus ada dalam kehidupan Koapo Tuhan. Kami percaya Tuhan apapun yang hamba-Mu persembahkan dalam melayani Engkau Tuhan, maupun di GSC Kanaan maupun di GSC Philadelphia Tuhan, maupun di mana saja Tuhan, hamba-Mu Kau pakai lebih dahsyat, Engkau pakai lebih luar biasa Tuhan. Berkatilah istrinya, anak-anaknya juga Tuhan, lebih setia di dalam Engkau ya Bapa. Tapi juga pria-pria kami yang hadir pada malam bertata dalam kehidupan kami Tuhan, melalui nama-Mu Tuhan kami dapat melakukan semua sesuai kehendak-Mu Tuhan. Melalui nama-Mu juga Tuhan, sakit kami disembuhkan ya Tuhan. Hamba percaya Tuhan, kalau pada malam ini kami bersatu hati berdoa Tuhan untuk istrinya, supaya kami mau terus belajar Tuhan untuk memuliakan nama Engkau Tuhan. Biarlah ibadah Kompria Harnas yang ada tanggal 24 di tempat ini Tuhan memberikan kasih karunia. Mari kita terima berkat dari Tuhan, anugerah daripada Allah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Mari kita katakan sama-sama. Damai